Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafitri dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 21516000013. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pendidikan nasional yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Silvana dengan NIM 21516000012 dari Prodi Pendidikan Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Nurjana dengan NIM 215160004 dari Prodi Pendidikan Biologi. Pendidikan nasional disusun oleh Sekar Arum Nurjana, Dea Cindy Oktaviana, dan Dewi Syafitri. A. Pengertian pendidikan nasional. Pengertian pendidikan nasional memang memiliki beberapa versi, tergantung dilihat dari perspektif mana. Salah satu dilihat dari Undang-Undang 20 tahun 2003, Pendidikan Nasional secara garis besar mengulas tentang sistem pendidikan nasional, yang mana di pasal 3 disebutkan bahwa pendidik nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecakapan, kreatif, mandiri, sehat, berilmu, dan berakhlak mulia, dan tentunya bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian pendidikan nasional. Berikut adalah beberapa pendapat pendidikan nasional. 1. Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendidikan dapat diartikan sebagai fungsi negara untuk mencapai tujuan suatu negara itu sendiri. Tentu saja, setiap negara memiliki tujuan sendiri-sendiri. Aristoteles menyebutkan bahwa pendidikan sebagai sarana untuk bekal mencapai aktivitas atau pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak. Maka dari itu, agar langkahnya jelas, dibuatlah undang-undang untuk mengatur di mana undang-undang tersebut dibuat agar sesuai dengan koresponden dengan hasil analisis psikologis atau semacamnya. 2. Sokrates. Berbeda dengan pendapat Sokrates yang mengartikan pendidikan nasional sebagai sarana untuk mencari kebenaran melalui dialektika, sedangkan menurut John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai proses pembaruan dan pengalaman. 3. John Dewey. Dan pendidikan yang dimaksud John Dewey pun tidak melulu pendidikan di bangku formal, berlaku dalam bidang pendidikan non-formal, di mana kunci dari pendidikan adalah menghasilkan kesinambungan sosial yang membutuhkan pengawasan. 4. Edgar Dale. Menurut Edgar Dale, pendidikan tidak selalu dalam bentuk pendidikan formal dan non-formal dan dicari sepanjang hayat. Menurutnya, pendidikan memiliki peranan yang besar di berbagai sektor. 5. Ki Hajar Dewantara. Sedangkan menurut para tokoh Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah permintaan dalam kehidupan anak-anak, di mana pendidikan sebenarnya mengarah pada seluruh kekuatan agar setiap orang yang belajar mencapai kebahagiaan hidup dan mencapai keselamatan yang tinggi. 6. Soekidjo Notoatmojo. Menurut Soekidjo Notoatmojo berpendapat lain, pendidikan sebagai upaya untuk membuat rencana, di mana rencana tersebut dapat digunakan untuk memengaruhi seseorang, masyarakat, ataupun kelompok. 7. Imam Al-Ghazali. Perbedaan dengan Imam Al-Ghazali yang juga fokus di dunia pendidikan Islam, beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam sebagai bentuk proses memanusiakan manusia, di mana sejak lahir sebenarnya manusia sudah belajar hingga nanti akhir hayatnya. Ilmu pengetahuan yang disampaikan atau yang dipelajari yang baik dilakukan secara bertahap. Tahap belajar pun juga bertahap. Yang awalnya belajar sebagai proses pengajaran agar bertanggung jawab menuju ke pendekatan diri kepada Allah demi menjadi manusia yang sempurna, berbeda dengan Imam Khomeini, pendidikan sebagai kebutuhan yang sudah dipelajari sejak manusia lahir, di mana dari pendidikan seseorang akan mengetahui wujud Tuhan dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menceritakan bahwa pendidikan semestinya mampu mengantarkan manusia tidak hanya dari segi materi, tetapi juga mengantarkan manusia pada kebahagiaan hakiki. Poin B. Fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional memang sangat menjadi perhatian utama, tidak hanya untuk pemerintah saja. Saat musim pencalonan diri, pendidikan pun dijadikan salah satu alat untuk mengumbar janji ke masyarakat agar dipilih. Dari sini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi poin penting dan kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan pun juga sudah baik.
Fungsi pendidikan nasional. 1. Menciptakan generasi penerus bangsa. Salah satu upaya menciptakan generasi penerus bangsa ini sudah dilakukan oleh pahlawan, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Saat beliau diburu Belanda dan hendak dihukum, Ki Hajar memiliki diasingkan ke Belanda. Dari pengasingan itulah beliau belajar dan menimba ilmu. Sepulang dari pengasingan, beliau pun menularkan ilmu pendidikan berbasis pendidikan lokal. Dari situlah beliau mulai fokus pada dunia pendidikan. Beliau pun mendirikan sekolah taman siswa yang melahirkan banyak penerus bangsa yang mendunia. Tidak heran jika beliau dinobatkan sebagai bapak pendidikan yang pemikirannya pun cemerlang. Dari sejumlah cerita ini menunjukkan bahwa fungsi pendidikan nasional itu seperti pendidikan yang ada saat ini, di mana hanya belajar dan belajar saja. Ada banyak perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan bangsa kita, salah satunya menegakkan hak belajar bagi kaum wanita yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini. 2. Dapat dijadikan untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa. Fungsi pendidikan ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kepedulian terhadap generasi bangsa, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 6 yang berisi bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dan akan melaksanakan pendidikan di Indonesia. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan besar untuk mengawal pendidikan. Jadi, posisi masyarakat selain sebagai pelaksana pendidikan juga sebagai kontrol. Misalnya, di lembaga pendidikan terjadi penyelewengan wewenang, maka masyarakat secara tidak langsung membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan. 3. Media transformasi nilai dan transformasi ilmu pengetahuan. Seperti yang disebutkan di bab sebelumnya, bahwasanya fungsi dari pendidikan nasional tidak lain dan tidak bukan sebagai media transformasi, mulai dari transformasi kepemimpinan, transformasi ilmu pengetahuan, dan transformasi kreativitas dan inovasi. Tanpa adanya transformasi, tidak bisa dibayangkan betapa berantakan tatanan masyarakat karena tidak memiliki aturan, dan tidak memiliki sopan santun, dan tidak memiliki moral. 4. Pembentuk karakter bangsa. Fungsi lain dari pendidikan nasional adalah membentuk karakter bangsa. Semakin maju dunia pendidikan, maka semakin melek masyarakat. Ketika masyarakat sudah melek, maka sedikit permasalahan dan konflik dalam kehidupan sehari-hari, sedikit pula terjadi pertentangan atau permasalahan di bidang psikososial. Di ranah yang lain, semakin baik karakter, semakin baik generasi muda yang memiliki pemikiran brilian, di mana mereka tidak hanya memiliki otak yang cerdas dan cemerlang, tapi juga memiliki moral, martabat, dan integritas yang baik. Poin C. Tujuan pendidikan nasional. 1. Melahirkan generasi yang kreatif. Memiliki generasi yang kreatif adalah aset negara. Bagaimana tidak, kreativitas inilah yang mampu mengubah nasib dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia. Orang yang kreatif tentu saja memiliki keputusan yang solutif dalam berbagai masalah, sehingga masalah-masalah yang menjadi sumber masalah negara juga terminimalisir. 2. Melahirkan regenerasi berdikari. Belum afdol jika banyak orang pintar secara akademik, tapi tidak memiliki jiwa berdikari, berdiri di kaki sendiri. Jika ingin maju, sebuah negara dan pendidikan nasional tercapai, penting sekali menanamkan akan kehidupan mandiri. Selama ini, banyak yang belajar secara akademik hanya mengejar nilai, mengejar peringkat, dan mengejar gengsi agar bisa sekolah di jenjang yang lebih bergengsi. 3. Melahirkan generasi yang bertanggung jawab. Sulit memiliki rasa tanggung jawab di era saat ini, karena sekarang terjadi krisis mentalis dan minim integritas. Bagaimana saya bisa mengatakan seperti itu? Tidak perlu jauh-jauh, sedikit-sedikit melakukan demo. Memang demo itu gerakan yang positif dan bagus. Jika itu demo dilakukan era dulu-dulu, saya percaya. Tetapi untuk saat ini, tidak semua demo demikian. Demo saat ini banyak ditunggangi kepentingan orang-orang tertentu. Dari segi kualitas pun menurut saya tidak berbobot. Era kepemimpinan Soekarno, demo dapat dilihat lebih hikmat karena apa yang didemokan memang demo yang sebenarnya. Dulu demo menuliskan apa yang harus ditegakkan lewat tulisan yang dibawa oleh si pendemo. Mereka menggunakan bahasa Belanda, Jepang, dengan konteks isi pun mengenai sasaran. Sekarang, sungguh memprihatinkan. Isi tulisan demo justru selengean dan menurut saya kurang penting. Ironisnya lagi, tulisan-tulisan itu asyik menjadi bahan pemberitaan dan viral di media sosial karena lucu dan menggelitik.
Memang dari segi kelucuan dan kerecehan itu menggelitik, tetapi kembali ke konteks demo, menurut hemat saya itu menunjukkan semakin turunnya kualitas, sudut pandang, dan jiwa tanggung jawabnya. 4. Melahirkan generasi yang berketuhanan. Sebenarnya tujuan pendidikan nasional pemerintah sangat mulia, yaitu berharap agar bisa melahirkan regenerasi yang berketuhanan. Regenerasi yang memiliki jiwa ketuhanan besar diharapkan mampu memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Hubungan yang baik inilah yang menjadi cikal bakal untuk membangun dan memupuk nasionalisme. Itulah 3 poin penting dalam pendidikan nasional, di mana dari masing-masing poinnya memiliki beberapa pembahasan lagi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional itu tidak sekedar tugas pemerintah saja, tetapi sebagai tugas bersama. Karena bagaimanapun juga, pendidikan sebagai kebutuhan utama setiap manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. D. Prinsip pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut meliputi 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan negara tersebut beberapa UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM, dan juga kemajemukan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan pemberdayaan dan pembudayaan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial dan berwibawa, juga kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Misi-misi pendidikan nasional. Berdasarkan visi di atas, dibuatlah misi-misi pendidikan nasional antara lain: 1. Memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. 2. Mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. 3. Memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. 4. Memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI. 5. Meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. G. Jenjang, jenis, dan jalur dari program pendidikan nasional. Berikut adalah komponen-komponen yang membangun sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, sistem pendidikan Indonesia memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan yang ditingkatkan, dan tujuan yang hendak diraih. Berdasarkan peraturan hukum tersebut, jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yakni 1. Pendidikan dasar. Jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Adapun jenjang yang setara dalam bentuk lain, misalnya madrasah
Sanawiyah atau MTS, dan sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk nomor 2 yaitu pendidikan menengah. Berikutnya ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah antara lain Madrasah Aliyah atau MA, Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, dan Sekolah Menengah Atas atau SMA. 3. Pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan, sebut saja diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Poin H. Jenis-jenis program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, sistem pendidikan Indonesia ialah kelompok yang berbasis pada kespesifikan tujuan pendidikan dari suatu entitas. Jenis-jenis program pendidikan nasional meliputi 1. Pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. 2. Pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. 3. Pendidikan akademik, pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditunjukkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan khusus tertentu. Pendidikan ini setara dengan sarjana. 5. Pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. 6. Pendidikan khusus, pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Pendidikan ini diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan khusus berjenjang dasar atau menengah. 7. Pendidikan profesi, pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Poin I. Jalur program dan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 7, sistem pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa jalur pendidikan di dalam negeri. 1. Pendidikan formal, jalur edukasi yang berjenjang dan berstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 2. Pendidikan non-formal, jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan berstruktur. 3. Pendidikan informal, jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil. Kesimpulan, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berasaskan pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksanaan pendidikan atau guru. Sebagai salah satu negara berkembang, pendidikan di Indonesia terus berbenah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Usaha perbaikan pendidikan di Indonesia merupakan usaha untuk mengubah pandangan negara lain bahwa negara berkembang kurang baiknya manajemen sumber daya manusia, pelayanan pendidikan, dan tingkat kecakapan administratif agar mendukung mereka menjadi negara yang maju. Karena itu, bisa dikatakan bahwa setiap tujuan negara berkembang memiliki kemiripan, yaitu diantaranya adalah memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.